Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 2B yang hebat-hebat dan yang soleh dan soleha. Bertemu lagi bersama ibu pada pembelajaran tematik. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Agar kalian bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Oke, amin. Nah, baik anak-anak, hari ini kita masih di tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1 dan ke-2 itu pengalamanku di sekolah. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Amin. Oke anak-anak, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian dapat memahami manfaat kerjasama. Ibu harapkan kalian juga dapat membuat kalimat pertanyaan yang baik dan santun, dan juga dapat mengubah satuan meter ke sentimeter, begitupun sebaliknya. Nah, karena tujuan pembelajaran hari ini kita di sini, hari ini ibu akan membahas mengenai, kita masuk dulu ke kerjasama. Nah, kerjasama di sini yaitu seperti kita melaksanakan tugas kelompok atau mengerjakan sesuatu dengan secara bersama-sama. Kenapa kerjasama itu dilakukan? Agar tugas kelompok ini melatih kita untuk bekerja sama, agar pekerjaan kita itu tidak merasa berat atau sulit jika kita kerjakan. Nah, sekarang di sini ibu punya sebuah cerita yang berjudul tugas kelompok. Nah, ibu bacakan ya, kalian dengarkan. Ino dan teman-teman sedang mengerjakan tugas origami yang diberikan ibu guru. Sebelum bekerja, mereka berdiskusi bagaimana cara mengerjakan origami. Ino dan teman-teman juga berbagi tugas. Kemudian Ino bilang kepada teman-temannya, "Teman-teman, kita akan membuat kolase origami, kita harus berbagi tugas," kata Ino. Winda pun menjawab, "Aku akan membuat kolase bersama Laras." Kemudian Laras pun menjawab, "Aku setuju dengan Winda, aku mahir membuat kolase." Kemudian Yoga pun menjawab, "Ino, bagaimana kalau kita membuat origami?" Kata Ino pun menjawab, "Aku setuju, Yoga dan aku membuat origami." Nah, tugas kelompok ini diberikan oleh ibu guru ya, untuk kita melakukan pekerjaan dengan bekerja sama. Tidak ada yang duduk tidak mengerjakan apapun. Jadi kerja kelompok atau tugas kelompok ini dikerjakan secara bersama-sama. Karena di sini ibu guru memberikan tugas membuat tugas origami yang diberikan tadi oleh ibu guru. Ino dan teman-teman pun mengerjakan secara bersama-sama ya. Jadi ibu harapkan kalian juga nanti ketika kalian diberikan tugas untuk kerja kelompok, kalian kerjakan secara berkelompok atau kerjasama. Kalaupun misalkan nanti ada tugas yang memang harus dikerjakan sendiri, kalian kerjakan sendiri. Oke? Nah, sekarang di sana tadi terdapat kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan itu adalah sebuah ungkapan ya, atau sesuatu yang ingin kita ketahui dari orang lain atau orang yang kita tanya. Nah, di sini kalimat pertanyaan itu terdiri dari beberapa atau yang dapat membantu kita untuk membantu pertanyaan kita. Ada kapan, apa, di mana, berapa, bagaimana, dan siapa. Nah, ketika kalian mau bertanya menggunakan kalimat tanya ini ada fungsi-fungsinya, di mana kalau kita menanyakan kapan berarti nanti berhubungan dengan waktu. Kemudian jika kita ingin menanyakan sesuatu atau hal yang ingin kita ketahui atau apapun itu, kalian bisa gunakan
menggunakan kalimat tanya. Kalau misalkan mau menanyakan tempat, berarti kalian gunakan kalimat tanya di mana. Kalau misalkan kalian membutuhkan pertanyaan atau jawaban tentang harga, berarti kalian harus menanyakan atau menggunakan kalimat tanya berapa. Kalau menanyakan nama atau orang, itu berhubungan ketika kita mau bertanya menanyakan nama orang atau nama, kita bisa menggunakan kata siapa. Nah, kalimat tanya atau kata dalam pertanyaan ini bisa kalian manfaatkan sesuai fungsinya, sesuai dengan apa yang kalian tanyakan. Dengan catatan harus sesuai dengan kalimat tanya yang tepat. Oke? Begitu. Sekarang di sini, dan yang terakhir ada mengapa. Oke, selanjutnya di sini tadi di dalam percakapan itu ada sebuah cerita. Nah, dari percakapan tadi ada sebuah pertanyaan. Siapa? Oke, di sini Ibu akan contohkan kalimat pertanyaan yang baik. Siapa saja yang mengerjakan tugas origami yang diberikan guru? Coba berdasarkan cerita tadi, siapa saja yang mengerjakan? Coba ada yang masih ingat? Ya, betul. Yang mengerjakan tugas dari ibu guru itu adalah Ino, Winda, Laras, dan Yoga. Mereka itu satu kelompok. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ibu punya pensil. Terlihat dari gambar yang kalian lihat, panjang dari pensil. Lihat, ujung pensil itu atau ketika kita mengukur itu harus sejajar dengan tepi angka 0. Itu untuk mengukur dari awal. Kemudian lihat ujung dari pensil tersebut sejajar dengan angka 11. Ini menandakan bahwa panjang dari pensil ini adalah berapa? Ya, betul, 11 cm. Oke, nah sekarang Ibu akan mengukur benda yang lainnya. Di sini kita mengukur panjang ballpoint. Nah, di sini kita lihat sejajar dengan angka 0. Kemudian kita lihat di sini ujung dari pulpennya sejajar dengan angka 14. Ya, berarti panjang dari ballpoint ini adalah berapa? Ya, betul. Panjangnya adalah 14 cm. Nah, sekarang kita lihat di sini ada ikan yang diukur menggunakan penggaris ya, sejajar. Awalnya mulutnya sejajar dengan angka 0 sampai ekornya sejajar dengan angka 20. Tuh kan, lurus ya. Sejajar lurus. Berarti panjang dari ikan ini adalah 20 cm. Oke, begitu ya. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa satuan panjang yang akan kita pelajari adalah meter dan sentimeter. Nah, kalian harus mengetahui bahwa 1 meter itu adalah sama dengan 100 cm. Yang mana kalau misalkan kita membeli panjang pita sebanyak 1 meter berarti sama dengan 100 meter. Lalu bagaimana caranya atau cara menghitungnya? Di sini Ibu punya 3 meter. Nah, 3 meter ini kalau misalkan mau kita rubah ke dalam sentimeter, ada caranya. Nah, Ibu memiliki 2 cara dalam untuk menghitung atau mencari dari 3 meter di sini. Caranya itu dengan menggunakan perkalian. Jadi di sini 3 dikali 100. Nah, kenapa dikali 100? Karena tadi 1 meternya itu sama dengan 100. Berarti kalau 3 dikali 100 atau 3 dikali 1 di sini sama dengan 3, kita pindahkan nolnya 2. Berarti 300. Jadi 300 cm. Nah, kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan penjumlahan berulang. Nah, caranya karena di sini 3 kali 100 berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan berapa? Ya, betul, 300. Nah, kedua cara ini sama hasilnya tergantung kalian mau menggunakan cara perkalian atau cara pembagian.
Nah, sekarang Ibu mempunyai contoh lagi ya. Di sini Ibu punya 4 meter sama dengan berapa sentimeter. Nah, kita menggunakan cara yang pertama dulu tadi, misalkan 4 dikali 100 ya. Kenapa 4? Karena yang ditanyakan 4 meter dan yang dicari ke sentimeter, berarti 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Nah, kemudian cara yang kedua kita bisa menggunakan penjumlahan berulang. Nah, karena di sini 4 kali atau 4 kali 100, berarti kita hitung 100-nya sebanyak 4 kali. Berarti 100 ditambah 100 200 ditambah 100 300 ditambah 100 jadi 400. Berarti hasilnya sudah sama, menandakan bahwa 4 meter sama dengan 400 cm. Nah, kemudian bagaimana jika kita hitung kebalikannya? Nah, di sini ada 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, di sini sekarang kita masuk ke contoh saja ya. Ibu memiliki contoh soal 300 cm berapa meter. Nah, berbeda dengan cara yang tadi. Kalau kita merubah dari cm ke meter, kita menggunakan cara pembagian. Nah, caranya 300 cm dibagi 100 cm. Kenapa? Karena kita mau rubah ke meter, berarti dibagi 100 dibagi 100. Nah, kemudian setelah ini, karena di sini nolnya sudah sama, kita coret dulu. Kalau di sini dicoret 1, berarti di sini dicoret 1 nolnya. Kita coret dua-duanya ya, biar angkanya tidak terlalu banyak. Oke, kalau sudah dicoret, kita hitung 3 dibagi 1 berapa? Ya, berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3. Karena berapapun angka dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Berarti 3 meter. Nah, jadi 3 meter ya. Oke, sekarang Ibu masih contoh yang kedua ya, sama 400 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, caranya kita sama, kita coret saja ya untuk mempermudah agar angkanya tidak terlalu banyak. Kita coret saja nolnya dua-duanya masing-masing dari angka tersebut. Kemudian kita hitung 4 dibagi 1 sama dengan, ya betul, 4. Kenapa? Karena berapapun dibagi dengan angka 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Bagaimana? Mudah kan ya? Oke, sekarang di sini Ibu sudah mengukur meja. Nah, meja yang diukur oleh Ibu adalah panjangnya 200 cm. Kalau misalkan Ibu mau rubah ke dalam meter, berarti kita menggunakan cara yang mana? Ya, betul, dengan cara pembagian. Oke, kita coret saja ya nolnya. Coret 1 2 1. Oke. Nah, kalau sudah dicoret, baru kita hitung 2 dibagi 1 sama dengan 2 meter. Oke, bagaimana? Mudah kan ya jika kita mau merubah ke bentuk apapun. Nah, di sini Ibu juga mengukur sabuk Ibu. Nah, sabuk yang diukur Ibu panjangnya itu adalah 100 cm. Otomatis kalau misalkan kita mau menghitung, caranya dengan menggunakan pembagian 100 dibagi 100. Oke, kita coret saja untuk mempermudah nolnya. 1 dibagi 1 sama dengan 1 meter. Berarti panjang sabuk ini adalah 100 cm atau 1 meter. Nah, sebagai bahan latihannya, silahkan kalian kerjakan di buku tematik 2E kalian di halaman 51. Selamat mengerjakan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Mudah-mudahan kalian selalu dimudahkan. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.